Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Swaib dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final yang telah diberikan, dan final tersebut berupa tugas yang terdiri dari 4 nomor, dan yang pertama adalah sebagai berikut. Penyebab kemunduran Islam pada masa pertengahan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal. A. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Terjadi sejak periode kedua Daulah Abbasiyah, yaitu kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil hingga akhir dinasti Abbasiyah telah menjadi penyebab utama kemunduran Bani Abbasiyah. B. Kemunculan dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. C. Kemerosotan perekonomian. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran ini, pendapatan negara menurun sementara, pengeluaran meningkat lebih besar. D. Munculnya aliran-aliran sesat. D. Fanatisme keagamaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, maka kekecewaan itu mendorong sebagian mereka untuk mempropagandakan ajaran sesat. 2. Faktor eksternal. A. Perang Salib. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib. B. Serangan Mongolia di negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia menguasai negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia juga menguasai Asia Kecil. Kondisi Islam saat ini di Indonesia, menurut pendapat saya, dibandingkan dengan kondisi atau masa kejayaan Islam atau pada masa Khalifah dan Rasul sangat berbeda. Karena di masa kini tentu statusnya beragama Islam, tapi mungkin kelakuannya jauh sekali dengan nilai-nilai agama. Masih suka meninggalkan kewajiban karena merasa belum ada yang mengganjal apabila kewajiban tersebut ditinggal. Dan orang-orang yang sudah paten terhadap agamanya, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang beristiqomah. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara kalangan umat Islam serta bagaimana kita menyikapi perbedaan. Di antara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah 1. Perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas. Kesahihan suatu nas kadang-kadang diperdebatkan. Perbedaan dalam memahami nas. Dalam suatu nas, baik Quran maupun hadis, kadang-kadang terdapat kata yang mengandung makna ganda, sehingga arti yang terkandung dalam nas itu tidak jelas. 3. Perbedaan dalam menggabungkan dan menghubungkan nas-nas yang saling bertentangan. 4. Perbedaan dalam kaidah usul sebagai sumber istimbat. Kelima, perbedaan dalam pembendaraan hadis. 6. Perselisihan tentang hilal dari suatu hukum dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah yang ada dalam fikih harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Kita tidak boleh bersikap dengan langsung menyalahkan satu pendapat dan membenarkan pendapat lainnya. Mempertajam pertentangan atau perbedaan pendapat dalam masalah ini hanyalah akan membuang-buang waktu dan energi. 4. Pandangan Islam tentang terorisme dan pluralisme. Hampir semua pemuka Islam dalam menolak adanya berkaitan dengan Islam dengan terorisme.
Ajaran Islam dipandang mengajarkan perdamaian dan bukan terorisme. Terlepas dari penolakan label terorisme itu, realitas menunjukkan bahwa adanya kelompok-kelompok di dalam Islam yang menggunakan simbol-simbol Islam di dalam mencapai tujuannya, termasuk melalui cara terorisme. Pluralisme adalah sebagai alat untuk merekatkan suatu negara, baik itu dari golongan bawah, menengah, maupun golongan atas. Di samping itu, seorang pluralisme yang mengusung pluralisme dengan cara-cara pluralisasinya harus mengakui dan menjaga adanya perbedaan, kemajemukan, dan heterogenitas ini untuk dijadikan hal yang bermanfaat. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.